Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'anhum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jibril dengan NIM 200202104, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa perkara yang saya observasi dengan judul mahar dalam bentuk sandal, perspektif dalam hukum Islam. Poin pertama, pengertian dan definisi dari mahar. Mahar secara etimologi itu berarti mas kawin. Mahar juga adalah unsur terpenting dalam proses pernikahan. Kata mahar sendiri berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda, bentuk abstrak atau masdar, yakni mahram, atau kata kerja yakni fi'il dari mahara ya maharu maharan. Lalu dibakukan dengan kata benda mafrud yakni al-mahr, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar, atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas kawin. Mahar diidentikan dengan mas kawin yang berarti balasan ataupun pemberian yang harus atau bisa berupa uang tunai maupun benda dari pengantin pria untuk pengantin wanita saat dilangsungkan akad nikah. Mahar juga adalah unsur terpenting dalam proses pernikahan. Sedangkan menurut terminologi, mahar yaitu pemberian dari calon mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Mahar juga dalam bahasa Arab memiliki 8 nama, yaitu mahar, sedekah, nihlah, fadhilah, hibah, uzur, uqar, dan alaik. Seluruh kandungan tersebut memiliki makna atau arti, yaitu pemberian wajib dari suami. Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah SAW, yaitu dalam hadisnya yang artinya sebaik-baik mas kawin adalah seringan-ringannya. Maksud dari hal tersebut adalah jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Imam Syafi'i menjelaskan jika mahar merupakan benda yang wajib diberikan oleh pria dengan wanita demi mendapatkan seluruh anggota tubuhnya, karena mahar merupakan syarat sahnya nikah. Bahkan Imam Malik mengatakan selaku rukun nikah maka hukumnya adalah wajib. Menurut Sayyid Sabiq, bahwasanya mahar itu harus berupa benda yang berharga dan juga bisa diambil manfaatnya. Poin kedua, mahar, dasar hukum, bentuk dan jenisnya dalam hukum Islam. Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada si istri ataupun barang, harta benda, pemberi nilai yang dinamakan mahar atau mas kawin. Dasar hukumnya terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4, yang artinya berikan mahar atau mas kawin pada wanita yang kamu nikahi dengan tulus dan atau ikhlas. Kemudian jika dia memberi harta atau sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dan terima balasannya. Di dalam yang lain juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 25, yang artinya karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya. Maksud tuannya ini yaitu ayah dari mempelai wanita, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Kandungan dari ucapan mereka bahwasanya wajib bagi seorang pria untuk memberikan mahar kepada wanita secara pasti, dan demikian jika memberi mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya dengan penuh kelapangan. Apabila ternyata perempuan dinikahi itu merelakan maharnya setelah diberikan atau disebutkan, maka boleh bagi sang suami untuk memakan hasil dari mahar tersebut. Pemberian mas kawin atau mahar oleh pria kepada perempuan yang ingin dinikahi itu wajib, bukan berarti menjadi rukun nikah dalam proses pernikahan. Apabila jika tidak disebutkan saat akad pernikahan berlangsung itu, maka pernikahan tersebut tetap dinilai sah oleh syariat. Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan harga dari seorang perempuan yang ingin dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar. Mahar bersifat relatif, artinya disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan oleh mempelai pria.
Mahar yang baik yakni bukan memberatkan kalaupun mahar dalam bentuk dan jumlah yang berharga. Adapun syarat-syarat dari mahar itu sendiri, yang pertama, harta tersebut itu harus berharga. Artinya jika harta tersebut tidak berharga maka maharnya tidak sah. Akan tetapi apabila maharnya sedikit tapi bernilai maka dinilai sah. Yang kedua itu barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Artinya barang yang haram menurut Al-Quran maka tidak sah mahar tersebut. Yang ketiga, barangnya bukan barang gosap atau curian, artinya mengambil barang orang lain tanpa seizinnya, namun tidak termasuk untuk memilikinya dan akan dikembalikan kelak. Maka mahar tersebut itu tidak sah dinilai oleh syariat. Yang keempat itu bukan barang yang tidak jelas keadaannya atau wujudnya, artinya tidak sah sebuah mahar yang dimana harganya belum jelas keadaannya dan juga tidak disebutkan secara jelas juga. Maka dari itu mahar itu harus berharga, suci, bukan hasil dasar rampasan dan jelas keadaannya. Karena mahar juga itu bisa dibilang bentuk keseriusan dari seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Sedangkan kadar jumlah dari mahar sendiri tidak disebutkan atau ditetapkan dengan jelas dalam Islam. Hal ini disebabkan karena adanya perdebatan antara sesama manusia. Para fuqaha berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas ukuran maupun tidak boleh dilebih-lebihkan. Ukuran mahar diserikan kepada seberapa mampu sang suami dapat memberikan maharnya ataupun kesepakatan dari kedua keluarga. Ada beberapa alasan mengapa Islam sendiri tidak menetapkan mahar maupun terlalu memberatkan mahar sehingga menghalangi sang suami dalam meminang istri. Di antaranya, yang pertama itu menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji. Akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekat mengakhiri hidupnya. Di sini jangan sampai mahar itu ditinggi-tinggikan. Harus sesuai dengan kemampuan sang mempelai pria. Yang kedua itu mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami istri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak. Yang ketiga itu mendorong terjadinya kawin lari. Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. Menurut pendapat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Adapun pembagian mahar menurut diterimanya itu ada dua, yaitu mahar musamma. Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sigat akad. Yang kedua itu mahar misil. Misil adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. Adapun sifat-sifat mahar itu sendiri, yang pertama jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya. Barang sendiri secara pemilikan penuh, dalam arti barang itu dimiliki oleh mempelai pria secara penuh, bukan punya orang lain. Ketiga, barang yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan, dalam arti barang bukan untuk diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, misal minuman keras, daging babi ataupun bangkai. Yang keempat itu dapat diserahkan jika akan akad atau pada waktu yang dijanjikan. Poin ketiga itu mahar dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Pada pasal 2 ayat 1 juga disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Mahar sebagai salah satu bagian dari sengketa yang terkait dengan bidang perkawinan tidak diatur secara eksplisit pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada pasal tersebut memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, sedekah. Nah di sini ini yang menjadi naungan peradilan agama yang dapat menentukan perkawinan kewarisan dari seseorang. Mahar hanya diatur secara lengkap pada kompilasi hukum Islam.
Kompilasi Hukum Islam atau KHI itu merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan. Himpunan tersebut inilah dinamakan kompilasi hukum Islam. Penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan pengadilan agama yang diatur secara eksplisit pada pasal 37 HKI sebagai berikut. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama. Poin terakhir itu analisis pemakalah. Jika kita melihat penjelasan dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia tentang mahar ini, maka dalam kasus mahar yang berupa sandal itu dibolehkan seperti yang dijelaskan di atas. Akan tetapi, mahar di dalam Islam itu tidak disebutkan dengan jelas ukuran dan harga dari sebuah mahar. Karena itu supaya tidak mempersulit para mempelai laki-laki dalam menikah seorang perempuan. Memang pada zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat ingin menikah seorang perempuan dengan mahar sepasang sandal. Bunyi hadisnya yang artinya dari Amir bin Rabi'ah berkata, wanita yang dari Fazarah menikah atas pemberian mahar kawin sepasang sandal. Rasulullah SAW berkata dengan wanita itu, apa engkau mau jika diberi mahar sepasang sandal? Maka wanita itu menjawab, ya, dan Rasulullah SAW pun mengatakan lulus atau diperbolehkan. Di dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang dimintai persetujuan oleh Rasulullah sendiri tentang apakah dia menerima mahar berupa sandal atau tidak. Maka dijawablah oleh perempuan itu berterima atas mahar sepasang sandal tersebut. Maka Rasulullah SAW pun menyetujui mahar tersebut dan dinyatakan lulus ataupun sah. Dalam kasus sekarang, seperti yang terjadi di Kebumen, yang dimana viral masalah mahar sandal, menurut saya sendiri itu sangat tidak pantas jikalau memberikan mahar sepasang sandal kepada mempelai perempuan. Karena jika dilihat lagi dari perkembangan zaman yang sudah maju ini, dengan sepasang sandal sudah tidak berharga lagi, ataupun manfaat yang diambil dari sepasang mahar sandal tersebut itu sangat sedikit manfaatnya. Dan juga di atas hukum itu ada yang namanya dengan etika. Seharusnya mempelai pria menilai lagi apakah memberikan sebuah mahar berupa sepasang sandal itu apakah itu sopan atau tidaknya. Walaupun pada akhirnya mahar itu juga ditentukan oleh kedua belah pihak. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.